Shalom, Bapak Ibu Saudara. Renungan pagi kita kali ini adalah mengenai pembangunan gereja sebagai organisme, yaitu gereja sebagaimana yang Yesus katakan, "Aku akan mendirikan gerejaku." Nah, mari kita baca dari Kolose 2 ayat 19 bagaimana gereja organisme ini bertumbuh, ya. Saya bacakan ini. Sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala, dari mana seluruh tubuh, ini dia maksudnya seluruh gereja organisme, dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi. Ini pemimpin, berbicara pemimpin organisme, ya bukan pemimpin organisasi ya, pemimpin organisme, urat-urat dan sendi-sendi menerima, ini dia, pertumbuhan ilahinya. Dalam satu terjemahan maksudnya menerima pertumbuhan Elohim, pertumbuhan Elohim yang adalah hayat daripada gereja itu. Nah, saya mau bagikan 3 hal dari ayat ini. Yang pertama, berpegang teguh kepada kepala, yaitu Kristus, ya. Jadi setiap anggota gereja organisme di dalam batinnya itu ada pengurapan, ada Kristus, ada hayat, joy kalau istilah Yunaninya itu. Nah, setiap anggota gereja organisme harus ikutin itu. Kemanapun Kristus menuntun, entah dia hari ini ke kiri, hari ini ke kanan, mengerjakan pekerjaan ini di rumah tangga, di bengkel atau bisnis atau dimanapun juga, ya. Semuanya anggota gereja itu harus mengikuti, berpegang teguh kepada kepala, kepada Kristus. Jangan mengikuti satu aliran tertentu, ya, denominasi tertentu, pemimpin tertentu, apalagi begitu fanatik. Itu nggak lagi berpegang teguh kepada kepala. Itu sudah berpegang teguh kepada pemimpin itu. Nah, ada juga yang memberhalakan pemimpinnya itu, ya. Nah, ini enggak. Kita sebagai anggota gereja organisme berpegang teguh kita kepada kepala. Ikutin saja apa yang Kristus mau arahkan hidup kita. Hari ini mau mengerjakan apa, kerjakanlah bagian kita dengan setia. Itu nomor 1, ya. Yang kedua, dikatakan di sini sebagai, kalau saudara dan saya dapat panggilan menjadi para pemimpin juga, entah itu rasul, nabi, penyelenggaraan, pengajar, itu sebagai urat-urat dan sendi-sendi itu harus menunjang dan mengikat tubuh Kristus itu. Jangan dipecah dengan cara menarik murid-murid kepada pengikut. Ini ada serangan serigala ganas kepada para pemimpin, khususnya ini di Kisah Para Rasul 20-30, di mana para pemimpin dengan ajaran palsu, dia tarik murid-murid kepada dirinya. Dia bangun kerajaan sendiri. Ini bukan gereja organisme. Ini gereja organisasi dan itu miliknya sendiri. Bahkan asetnya, bahkan miliknya. Dia wariskan itu biasanya kepada anak, bahkan cucunya, ya. Ini bukan gereja yang sedang dibangun oleh Yesus, bukan. Karena gereja yang dibangun oleh Yesus, para pemimpinnya ini, pemimpin organisme ini, urat-urat dan sendi-sendi, dia justru mengikat dan mempersatukan, menunjang dia, menopang dia. Dia hanya memperlengkapi aja. Sesuai Efesus pasal 4 itu, rasul dan pengajar itu hanya memperlengkapi umat pilihan Tuhan, ya, supaya nanti pada gilirannya umat pilihan Tuhan lah yang mengikuti Kristus ini dan menumbuhkan tubuh Kristus, ya. Yang poin yang ketiga yang mau saya sampaikan, inilah yang akibatnya terjadi pertumbuhan ilahi atau pertumbuhan Elohim, ya, pertumbuhan Kristus, ya. Nah, inilah 3 hal yang saudara dan saya, kita mengucap syukurlah kalau kita mengambil bagian dalam pembangunan gereja yang sedang dibangun oleh Tuhan Yesus, ya. Saya mesti katakan dengan terus terang, ya, denominasi itu bukan gereja yang dibangun Yesus. Denominasi itu bukan gereja. Denominasi itu pecahan daripada gereja-gereja, daripada gereja organisme, ya, gereja mula-mula. Karena ada serangan serigala ganas yang menyebabkan para pemimpin, beberapa pemimpin itu dengan ajaran palsu tarik murid-murid kepada dirinya. Makanya bahkan kadang-kadang nama denominasi sesuai pemimpinnya, Lutheran, Calvinis, Mennonite, Wesleyan atau apa semuanya. Itu bukan gereja yang sedang dibangun Yesus. Itu gereja yang sedang dibangun oleh para pemimpin. Ya, untuk kemuliaan pemimpin itu, ya, segala sesuatunya milik pemimpin lah. Saudara kalau masuk satu gedung denominasi, sebentar saudara akan ketemu siapa yang memimpin di situ, siapa yang memiliki gereja itu, tanda kutip, ya. Karena gereja organisme ini kita semua harus berpegang teguh kepada kepala, ya. Kalau saudara dan saya mendapat kasih karunia untuk ambil bagian, ya, dalam pembangunan gereja organisme, maka kita, ya, hanya mengikuti, berpegang teguh pada kepala, kepada Kristus. Kita nggak menjadi pengikut siapapun.
kita tidak juga menarik pengikut kepada diri kita. Kita betul-betul hanya ikut Tuhan, ya. Inilah yang dibilang Wahyu 14 ayat 4, mengikuti anak domba kemana saja dia pergi, ya. Memang kelihatannya kayak, karena dalam logika Kristen begitu orang masuk melayani, biasanya dia langsung bangun itu, ya, narik orang, bangun gedung, bangun aliran atau apa aja pengajaran dia, sebagainya, itu udah dianggap biasa, ya. Tapi Alkitab mengatakan kalau kita mau mengambil bagian dalam pembangunan gereja yang adalah organisme, ya seperti ini. 3 syaratnya. 1, berpegang teguh pada kepala. Kita mengikuti Kristus dalam batin kita. Kemana saja Kristus mau arahkan. Mau hari Minggu, kalau hari Minggu suruh tinggal di rumah, tinggal di rumah. Berfellowship dengan istri, dengan anak-anak, bernyanyi, memuji, menyembah Tuhan. Ya, kalau memang itu disuruh Tuhan. Ya, kalau hari Minggu suruh berbisnis, berbisnislah. Nggak ada di situ aturan-aturan harus ini, harus itu, harus begini, harus begitu. Itu aturan-aturan agamawi itu yang dibuat oleh para pemimpin denominasi. Ya, kita mengikuti Kristus, memegang Kristus sebagai kepala kita. Ya, kedua, kalau saudara dan saya mengambil mendapat karunia Rasul, Nabi atau pengajar, ya, jadilah yang menunjang dan mengikat, yang hanya memperlengkapi. Jangan cari uang, cari gaji, jangan cari jabatan, jangan cari hormat manusia, ya. Kalau kita udah melakukan begitu, nah itu walaupun pekerjaan kita besar, nanti kita akan menghadap pengadilan Kristus. Apakah itu akan bertahan atau tidak? Ya, nanti kita lihatlah, ya. Tapi yang penting kita sekarang jangan lakukan itu. Kalau saudara dan saya memang dapat panggilan jadi pemimpin, Rasul, Nabi, mengajar, perlengkapilah umat Tuhan. Jangan tarik orang pada muridnya, apalagi tarik duitnya lagi, ajaran persepuluhan lagi, buah curung lagi, tipu-tipu, ada semuanya itu, ya. Jangan lakukan itu. Jangan cari jabatan, jangan cari hormat manusia dari orang banyak, jangan. Ya, kerjakan aja yang perlengkapi aja sesuai karunia kita, ya. Kerjakan dengan setia. Yang ketiga, yaitu gereja itu pasti bertumbuh. Pada akhir zaman gereja organisme itu yang tampil. Ya. Kalau di kitab Wahyu itu ada 2 gereja tuh, perempuan yang dilambangkan perempuan di Wahyu pasal 12, ada yang perempuan Wahyu pasal 17. Perempuan Wahyu pasal 12 inilah yang melahirkan putra-putra Elohim, tampil dia untuk memulihkan segala sesuatu. Kalau perempuan yang di pasal 17 itu yang dibilang pelacur, nah itu malah justru kena penghakiman itu, ya. Semoga lah ini sebagai penutup, ya, saudara dan saya mendapatkan kasih karunia untuk kita ambil bagian dalam pembangunan gereja sebagai organisme. Gereja yang sedang Yesus bangun saat ini. Gereja yang disimbolkan oleh perempuan di Wahyu pasal 12, ya. Bukan yang di Wahyu pasal 17, ya. Puji Tuhan. Haleluya. Amin.